Hola, aku Putri. Dan aku Iqbal. Kalian sedang mendengarkan podcast Segara Biru yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Segara Biru akan bercerita tentang hubungan antara manusia dengan laut melalui berbagai kacamata seperti sosial, budaya, sejarah, dan lingkungan. Dan di episode kali ini, kami ingin mengajak kamu untuk tidak cuma menyelami keindahan yang tersembunyi dari jantung biru terbesar yang bumi miliki, tapi sedikit mengintip ke dalam gelapnya jantung itu dan menemukan misteri dalam sejarah maritim yang terjadi di sekitar laut Indonesia. Jadi, tarik napasmu dalam-dalam dan mari mulai berlayar. SS Orang Medan merupakan salah satu cerita misteri kapal hantu yang paling aneh dan belum terpecahkan. Cerita ini diawali dari dua buah kapal Amerika, kapal uap City of Baltimore dan kapal uap Silver Star, yang menangkap signal SOS yang dikirimkan dari sebuah sumber yang tidak bisa dikonfirmasi. Ada dua pesan terpisah dikirimkan. Pesan pertama mengatakan, "Semua petugas termasuk kapten kapal telah mati. Kemungkinan seluruh kru kapal pun telah mati." Lalu diteruskan dengan serangkaian kode Morse yang tidak dapat diterjemahkan. Kemudian, operator radio mengatakan pesan terakhirnya. "Aku mati." Dengan bantuan pos radio milik Inggris dan Belanda, mereka berhasil memetakan lokasi asal pesan itu dikirim. Sebuah kapal muatan milik Belanda bernama SS Orang Medan. Dari dua kapal Amerika yang menangkap pesan tersebut, Silver Star berada di lokasi yang paling dekat, 210 mil di arah tenggara dan 19 jam dari lokasi yang disiarkan. Tidak membuang waktu, Silver Star segera menuju area koordinat untuk menemukan kapal muatan milik Belanda tersebut. Sementara City of Baltimore yang memiliki dokter di atas kapalnya menjaga komunikasi dengan Silver Star. 19 jam kemudian, kru Silver Star menemukan SS Orang Medan, sebuah kapal steamer terapung 50 mil dari lokasi seharusnya. Semua usaha untuk mengontak lewat radio gagal. Tidak ada tanda-tanda asap keluar dari cerobongnya, dan bendera kapal juga tidak tampak berkibar. Kapal Silver Star mengitari Orang Medan untuk mengamati lebih dekat. Mereka menemukan bahwa kapal tersebut miring ke sisi sebelah kanan dan melihat lift kapal sekoci yang diturunkan, tapi tidak ada tanda-tanda kapal sekoci di sekitar situ. Mereka juga tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Berdasarkan besarnya kapal steamer SS Orang Medan, mereka mengestimasi seharusnya ada sekitar 40 orang kru di dalam kapal itu. Kru Silver Star membunyikan klakson kapal beberapa kali. Namun usaha untuk menghubungi kru di SS Orang Medan berujung nihil. Ini yang akhirnya mendorong kapten kapal Silver Star membuat tim penyelamat yang terdiri dari Mu'alim 1 dan 9 awak kapal untuk menaiki Orang Medan. Sesampainya di atas kapal, tim penyelamat Silver Star menemukan bahwa pesan SOS yang mereka terima bukan main-main. Semua kru SS Orang Medan terbaring tak bernyawa. Di ruang navigasi, ruang kemudi, ruang mesin, tidak satu pun ditemukan kru Orang Medan yang selamat. Operator radio yang 19 jam lalu mengirimkan SOS ditemukan mati di ruangannya, dengan tangan masih berada di tombol komunikasi. Yang lebih mengerikan lagi, semua mayat ditemukan dalam keadaan yang sama. Mata membelalak, ekspresi wajah ketakutan, dan tangan terangkat mencoba menggapai atau melawan sesuatu. Bahkan, anjing peliharaan kapal juga ditemukan dalam keadaan meringis kesakitan. Anehnya, tidak ada tanda-tanda perlawanan, darah, atau luka-luka di tubuh mayat-mayat tersebut. Usaha untuk mencari buku harian kapal atau ship's log di anjungan dan kabin kapten tak membuahkan hasil.
Kru penyelamat merasakan udara dingin di bagian dek bawah. Padahal suhu saat itu sekitar 37 derajat Celcius. Akhirnya, Silver Star memutuskan akan menarik orang Medan ke pelabuhan terdekat. Saat kru Silver Star sedang menambatkan kedua kapal, mereka melihat asap keluar dari dek bawah di ruang kargo nomor 4. Kapten kapal Silver Star dengan segera memerintahkan tim penyelamat yang masih berada di atas orang Medan untuk kembali ke Silver Star. Mereka hampir tidak sempat memotong tali tambat kapal dan mencapai jarak yang aman saat SS orang Medan meledak, tenggelam ke dasar laut, dan tidak pernah ditemukan lagi. Apakah misteri SS orang Medan ini hanya sebuah legenda yang diceritakan para pelaut atau merupakan kisah nyata? Cerita SS orang Medan pertama kali muncul di dalam seri 3 artikel dalam koran Hindia Belanda, De Locomotief Samarangs Handels en Advertentieblad, yang diterbitkan pada Februari sampai Maret 1948. Kemudian di tahun 1952, United States Coast Guard juga mempublikasikan cerita ini dalam dokumen mereka, Proceedings of the Merchant Marine Council. Arsip CIA juga menyimpan surat yang dikirimkan oleh C.H. Mark Jr. dari Scottsdale, Arizona, kepada asisten direktur CIA, Alan Dulles, tertanggal 5 Desember 1959. Isi surat ini membahas perihal tenggelamnya SS orang Medan dan kejadian aneh yang menimpa kru kapal itu. Surat ini diklasifikasikan sebagai sangat rahasia dan tidak dirilis ke publik hingga 5 Mei 2003. Selama beberapa dekade, sejumlah peneliti sejarah kelautan berusaha mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada kapal SS orang Medan. Namun usaha tersebut tidak mudah. Kapal SS orang Medan tidak pernah terregistrasi dimanapun. Dalam Lloyd Shipping Register, Dutch Shipping Register, Maritime Authority Singapura, atau dalam daftar registrasi kapal di Indonesia. Bahkan, kejadian SS orang Medan tidak tercatat dalam Dictionary of Disaster at Sea During the Age of Steam 1824 hingga 1962. Sebuah buku yang mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan tenggelamnya kapal pada tahun tersebut. Adalah Roy Benton, seorang jurnalis dan penulis yang meneliti misteri SS orang Medan dan telah meneliti kasus ini selama 15 tahun. Ia membuat artikel berjudul Cargo of Death yang sempat diterbitkan oleh laman perpustakaan Australia. Dia sempat putus asa dan menyimpulkan bahwa SS orang Medan hanya sebuah legenda. Sampai pada suatu hari, dia dihubungi oleh seorang profesor dari Jerman, Theodor Siersdorfer, yang sudah meneliti tentang SS orang Medan selama lebih dari 50 tahun. Siersdorfer lah yang pertama kali menyebutkan bahwa nama kapal Amerika yang mencoba menyelamatkan orang Medan bernama Silver Star. Dia mereferensikan buklet yang ditulis oleh Otto Mielke tahun 1954, yaitu Das Totenschiff in der Südsee. Buklet yang berjudul Kapal Orang Mati di Laut Selatan dalam translasi Indonesianya ini menuliskan berbagai informasi tentang kapal Silver Star, rute, kargo, kejadian-kejadian yang dialami Silver Star, sampai nama kapten kapal tersebut. Para peneliti berusaha mengkonfirmasi Silver Star memang benar berkaitan dengan SS orang Medan. Di tahun 1947, dengan mencari tahu posisi dan buku harian kapal, informasi tersebut tak pernah terbuktikan, karena tak ada satupun awak kapal Silver Star yang pernah memberi informasi kepada media, dan mungkin tak akan pernah. Jika memang benar SS orang Medan pernah ada, ia pertama kali dilaporkan tenggelam pada tahun 1939. Dalam koran Yorkshire Evening Post di London, Kamis 21 November 1940. 8 tahun sebelum kejadian naas menimpa SS orang Medan. Ia dilaporkan tenggelam setelah mereka mengirim SOS agar dikirimkan dokter untuk bantuan medis.
Tidak disebutkan adanya tanda-tanda awak kapal mati dengan keadaan aneh, dan tidak disebutkan juga nama kapal yang merespon SOS tersebut. Hanya dituliskan bahwa kapal itu akhirnya meledak di bagian tenggara Kepulauan Solomon. Dan kalau berita itu benar, maka tidak akan ada isi buku harian kapal Silver Star yang menyebutkan upaya misi penyelamatan orang Medan, karena pada tahun 1939 Silver Star bahkan belum dibuat. Misteri ini semakin dalam saat para peneliti menemukan ada keanehan pada dokumen pencatatan kapal Silver Star. Awalnya, nama asli Silver Star adalah Santa Cecilia yang dimiliki oleh Grace Line Shipping Company. Pada tahun 1946, pemerintah Amerika mengkomisikan kapal tersebut untuk ikut membantu peperangan dan berganti nama menjadi Silver Star. Kemudian di tahun 1947, kapal tersebut dikembalikan kepada Grace Line Shipping Company yang mengganti lagi namanya menjadi Santa Juana, sampai akhirnya dipensiunkan pada tahun 1971. Untuk apa mengubah nama kapal hanya selama periode 1 tahun? Para peneliti berulang kali mencoba menghubungi Grace Line Shipping Company untuk mendapatkan daftar awak kapal, buku harian kapal, atau informasi lain, namun semua disambut kesunyian. Sejauh ini, semua terdengar sangat misterius. Apa mungkin ada usaha untuk menghilangkan jejak SS Orang Medan? Kalau iya, untuk apa? Kapal SS Orang Medan diduga adalah kapal yang sedang menyelundupkan bahan kimia berbahaya. Bahan kimia ini dikirimkan ke Jepang dan akan digunakan dalam proyek eksperimen senjata biologis bernama Unit 731. Unit 731 menggunakan tahanan perang sebagai percobaan untuk berbagai penelitian. Para tahanan dipaksa untuk melewati berbagai uji coba, disuntik dengan darah hewan, penyakit menular seperti sifilis, dibakar hidup-hidup, bahkan dibedah tanpa anestesi. Kejadian ini merupakan salah satu kejahatan perang yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat sendiri mendukung Jepang dalam Unit 731 dengan menawarkan imunitas bagi mereka dengan meminta hasil penelitian yang dilakukan Unit 731 sebagai sumber data bagi pemerintah Amerika. Setelah Perang Dunia I menunjukkan kepada dunia kengerian genosida, maka dalam Geneva Protokol di tahun 1925 tercetus larangan penggunaan senjata kimia beracun dan senjata biologis untuk digunakan kepada korban perang dan masyarakat sipil. Namun, protokol tersebut lalai mengatur soal pembuatan, penyimpanan, pengetesan, dan transportasi dari zat-zat tersebut. Ini mendorong negara seperti Uni Soviet dan Amerika bisa menumpuk persediaan zat beracun dan bakteri berbahaya untuk digunakan ke depannya. Teori serupa tentang aktivitas ilegal kapal uap pernah diberitakan oleh koran Hindia Belanda De Lokomotief Samarang Handels and Advertentieblad pada tahun 1948. Ia menceritakan tentang satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan orang Medan. Pada tanggal 12 Juli 1947, 3 minggu setelah insiden orang Medan, sebuah sekoci terdampar di Pulau Taungi, bagian dari Kepulauan Marshall di Lautan Pasifik. Dari 7 orang penumpang, 6 diantaranya meninggal. Satu-satunya penumpang yang selamat adalah orang Jerman yang dirawat oleh misionaris yang tinggal di Pulau Taungi. Orang yang selamat itu merupakan mualim 2 orang Medan bernama Jerry Rabbit. Dari informasi yang diberikan Jerry Rabbit, dia direkrut oleh orang Medan saat berlabuh di Balas, Shanghai pada tanggal 7 Juni 1947. Anehnya, kapten orang Medan tidak memerlukan dokumen-dokumen perekrutan awak kapal dan kemungkinan awak kapal yang lainnya pun direkrut tanpa dokumen. Di pelabuhan tersebut, 7.000 kotak berisi material yang tidak diketahui dimasukkan ke dalam kargo kapal di malam hari. Orang Medan kemudian berlayar menuju Laut Selatan pada pagi hari tanggal 9 Juni 1947. Di pelabuhan kecil 80 mil dari Shanghai,
8.000 kotak ditambahkan ke kargo kapal. Jerry Rabbit menduga seluruh kargo orang Medan adalah barang ilegal. Orang Medan akan berlayar menuju Costa Rica, di mana kargo yang mereka bawa akan diserahkan ke kapal lain, dan guna menghindari pemeriksaan, orang Medan mengambil jalur yang tidak dilalui oleh kapal kebanyakan. Pada 21 Juni 1947, para stoker kapal mulai berjatuhan sakit. Bahkan satu stoker mati seketika. Kapten kapal menyatakan kematian mereka disebabkan karena heat stroke atau serangan panas. Beberapa hari kemudian, seluruh kru mesin mengeluhkan sakit perut parah. Jerry Rabbit kemudian mencari dokumen kapal dan menemukan bahwa orang Medan mengangkut kargo 15.000 kotak sulfur asid dan sianida dan 20 tabung nitrogliserin. Dia menduga ada kebocoran pada kargo yang mengeluarkan gas berbahaya. Karena kapten kapal menolak memanggil bantuan SOS, Jerry Rabbit dan 6 awak kapal lainnya akhirnya memutuskan kabur dari orang Medan menggunakan kapal sekoci. Karena terburu-buru, sekoci yang mereka tumpangi tidak dilengkapi makanan atau minuman. 6 orang meninggal akibat heat stroke dan kelaparan setelah beberapa hari. Bahkan Jerry Rabbit sendiri pun akhirnya meninggal karena kelelahan setelah diselamatkan. Koran The Locomotive juga sepertinya agak skeptis dengan cerita penyintas terakhir orang Medan ini. Mereka mengaku tidak mempunyai data atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul terkait misteri dari hilangnya kapal SS orang Medan. SS orang Medan masih menyimpan misterinya rapat hingga kini. Seperti gema, suaranya terus terdengar dan terulang hingga puluhan tahun kemudian. Sebuah rumah produksi film mengangkatnya sebagai latar belakang cerita horor. Satu perusahaan game membuat game dengan latar belakang ceritanya. Menjadi tidak relevan, apakah pada akhirnya akan ada fakta baru yang terungkap dari misteri hilangnya SS orang Medan? Kami sendiri berharap ada pihak-pihak yang dapat mengungkap fakta baru, yang mampu memberikan jawaban apa yang sebetulnya terjadi di kapal SS orang Medan. Pertanyaan ini akan menutup Segara Biru episode keempat. Aku Putri. Dan aku Iqbal. Kami kembali ke dermaga. Kami ingin berterima kasih kepada online media yang menjadi sumber dari narasi Segara Biru episode 4. Online media newswa.org.au, Ripley's.com, historicmysteries.com, dan de173.com. Music, YouTube Library, sound effect dari zapsplat.com. Sound editing oleh Iqbal Winarno, dibantu oleh Potluck Podcast. Partner kami, Potluck Podcast. And last but not least, terima kasih kepada para pendengar yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast Segara Biru.